yang sama dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami telah memilih beberapa pertanyaan pada kolom chat yang akan saya sampaikan kepada Ustadz, mungkin bisa segera direspon Ustadz Tabe. Ada yang pertama, berasal dari Khumaira Dinada Farizar dari Universitas Teuku Umar, izin ingin bertanya. Tabe Pak Ustadz. Pak Ustadz adalah salah satu yang mengharumkan Indonesia dan bahkan Bapak mampu membawa ajaran Islam ke berbagai negara dan kemudian memperkenalkan di Amerika Serikat. Apakah Bapak pernah mengalami ujian dan bagaimana Bapak melewati masa-masa terpuruk ketika berada pada titik yang jatuh dan bagaimana Bapak melewati hal tersebut? Tabe, silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Ya, saya kira semua kita pernah menghadapi tantangan-tantangan ya. Tapi lagi-lagi itu kembali kepada mindset kita. Bahwa di saat kita tertantang, di saat kita teruji, bagaimana kita melihatnya gitu. Kalau kita melihat tantangan itu sebagai beban, tantangan, kesulitan, rintangan, maka boleh jadi kita menjadi lemah. Tapi kalau kita melihat dalam konteks iman kita, maka semua ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya hadir untuk memberikan wawasan kepada kita bahwa tantangan itu jalan untuk menuju kepada kemenangan. Gitu. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengaku beriman sebelum diuji gitu? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Orang-orang terdahulu diuji untuk mengetahui mana yang memang sungguh-sungguh dalam iman dan mana yang main-main dengan keimanan itu. Maka kalau kita melihat dengan pandangan bahwa tantangan itu adalah bagian dari upaya Allah atau cara Allah untuk menguatkan kita dalam iman, maka tentu kita hadapi dengan kekuatan iman tersebut. Bahkan kalau kita melihat kepada nabi-nabi, justru yang paling mulia adalah mereka yang paling tertantang. Ada namanya nabi-nabi ulul azam. Kan? Nuh, Musa, Isa, Ibrahim, dan Muhammad SAW. 5 nabi ulul azam ini dianggap sebagai ulul azam karena tantangan dihadapi. Maka ada masa-masa memang kita tertantang. Saya ini kerap kali tertantang dari dua sisi ya. Dari non-muslim sudah pastilah. Saya tamat di pesantren, selesai di Pakistan, kuliah di Pakistan, di zaman peperangan di Afghanistan. Itu pasti orang akan melihat saya sebagai seseorang yang tidak jauh-jauh dari jihad di Afghanistan. Maka ketika bersentuhan dengan non-muslim, pasti mindsetnya ke sana. Ini orang pasti orang keras, ini pasti radikal. Ya. Itu kan sudah tantangannya sudah di situ. Bagaimana cara saya untuk bisa menampilkan diri agar tantangan, ketakutan yang mereka miliki, kecurigaan yang mereka miliki itu justru bisa terjawab tidak perlu dengan retorika. Gitu. Maka saya bangun dialog antar agama. Gitu. Dialog gitu. Interfaith dialog. Nah, dialog antar agama yang kami bangun ini tidak meruntuhkan komitmen keislaman kita. Sebab yang mendasari saya membangun dialog antar agama itu adalah inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata lita'arafu itu bukan antara muslim dengan muslim saja. Tapi antar manusia, makanya dimulai ayat itu dengan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ketika saya kemudian menyelami ayat ini dan sudah hidup di Amerika, saya sadar tetangga saya sebelah kanan Yahudi, sebelah kiri Kristen, di belakang saya beragama Hindu, di depan saya beragama Buddha. Ini gimana? Apakah saya tidak perlu mengenal mereka dan mereka tidak perlu mengenal saya? Saya cukup berkenalan dengan Allah saja gitu. Oh, ternyata tidak demikian. Maka perlu membangun dialog. Tapi dialog bukan meruntuhkan perbedaan-perbedaan. Bukan. Maka salah faham bahkan tersesat orang yang mengatakan dialog antara agama menyatukan agama. Menyamakan agama. Agama tidak akan pernah bisa disatukan. Mustahil. Saya katakan mustahil agama-agama itu disamakan. Apalagi disatukan. Tidak mungkin. Teman-teman Katolik kita itu marah kalau dikatakan agama Anda sama dengan Islam.
Kenapa? Islam kok yakin Yesus itu manusia biasa. Mereka yakin Yesus itu Tuhan. Nggak mungkin dua agama ini sama kan? Tiba-tiba ada orang yang merasa toleran, ingin menyamakan dua agama. Nggak mungkin. Dialog antar agama bukan menyamakan agama. Maka kami dialog. Ketika kami melakukan dialog-dialog ini, orang Islam kemudian menuduh saya macam-macam. Nah, tantangannya kan dari dua sisi ini. Nggak mudah nih. Maka dalam situasi seperti ini, terkadang kita kembali kepada hati nurani kita. Pertama, apakah yang kita lakukan itu sejalan dengan ridha Allah, dengan ajaran Allah? Itu yang perlu diperhatikan. Kalau sudah yakin bahwa itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan perhatikan hati kita, niat kita, memang untuk Allah, untuk mencari ridha Allah, dan sudah benar, insya Allah teruskan saja langkah. Yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar, walaupun tantangannya mungkin dari sana-sini. Ya. Maka sekali lagi, kita terkadang memang menghadapi tantangan yang berat, tapi sekali lagi selama kita itu lakukan secara benar, berdasarkan Quran dan Sunnah dan sesuai dengan niat mencari ridha Allah, teruslah saja berjalan, karena pada akhirnya ahkamul hakimin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih Ustadz untuk responnya tadi dan jawabannya. Mudah-mudahan adik yang bertanya tadi sudah mendapatkan insight yang diharapkan. Tapi Ustadz, pertanyaan yang kedua dari Tirandika dari Universitas Untan ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita berdakwah di era modern seperti saat ini, khususnya dakwah dalam lingkungan sekitar dan khususnya dakwah dalam lingkungan kampus. Ini bagaimana triknya Ustadz? Ini untuk area di kampus. Tapi silakan Ustadz. Ya. Berbicara tentang metode dakwah ini kan bisa menjadi seminar sehari juga ya. Dan bagi saya pribadi, ini bukan sekedar karena kita membaca buku atau kita pernah kuliah di Fakultas Usuluddin ya, tapi karena praktek di lapangan. Dan selama praktek di lapangan ini, kami banyak melakukan pembenahan, pembelajaran untuk diri saya sendiri. Nah, tentu yang paling pertama adalah kita harus memiliki self-confidence. Kita harus percaya diri bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Kalau kita sendiri setengah hati meyakini Islam sebagai kebenaran, maka jangan pernah bermimpi untuk menjadi dai. Kita akan runtuh di tengah jalan. Yang kedua, tentu dalam prosesnya selalu update, selalu ada pembaharuan. Jadi jangan apa yang kita tahu 10 tahun yang lalu itu akan pakai karena soal ini. 10 tahun yang lalu belum ada Facebook, belum ada Instagram, apalagi TikTok. Sekarang ada semua. Ya, Ustadz Abdul Somad itu TikToknya luar biasa. Ustadz Dasar Latif itu kalau nggak salah berjuta-juta orang yang follow di YouTube-nya gitu. Artinya apa? Bahwa kita harus selalu mengupdate diri kita dalam berdakwah. Karena metode itu selalu terjadi perubahan terus-menerus. Tapi yang terpenting adalah ini saja barangkali supaya tidak panjang. Metode dakwah yang terpenting itu adalah ketauladanan. Ketauladanan. Ya tentu perlu rasionalitas, perlu ilmu, perlu ini macam-macam gitu, kemampuan berbicara. Ya, kata Pak JK itu pernah bercanda kepada saya, dia katakan Syamsi Ali. Kalau orang Sulawesi berdakwah itu ada 3 kekuatannya katanya. Dan semuanya ada di ujung. Dia bilang. Saya bilang ujung apa itu Pak? Dia bilang pertama ujung lidah. Katanya. Jadi harus pintar ngomong. Yang kedua ujung apa lagi? Ujung badi. Jadi itu artinya harus berani gitu. Ujung badi gitu. Chris. Yang ketiga lagi apa? Katanya ujung yang satu lagi. Katanya. Itu candaan Pak JK saja. Gitu. Jadi harus berani. Tapi yang terpenting adalah metode dakwah yang paling efektif adalah ketauladanan. Selain menyampaikan kebenaran Islam, tampilkan, bukan sekedar menyampaikan, tapi tampilkan kebenaran Islam. Kalau kita mengatakan Islam itu adalah perdamaian, mari kita damai. Kalau kita mengatakan Islam itu kemajuan, mari kita berusaha maju. Kalau kita mengatakan Islam itu kekuatan, ayo kita membangun kekuatan. Kalau kita mengatakan Islam itu persaudaraan, ayo kita bangun persaudaraan. Saya banyak ditantang orang Amerika. Nanti kalau saya masuk Islam, menjadi muslimnya yang bagaimana gitu. Yang seperti itu, yang seperti itu gitu. Karena kita gagal membuktikan ajaran agama ini. Maka terkadang keindahan Islam itu mahjubum bil muslimin. Ditutupi oleh perilaku kita yang gagal menampilkan keindahan Islam itu.
Maka kalau berdakwah, tampilkan saja ketauladan. Kami banyak pengalaman mengislamkan orang bukan karena ceramah, tapi pergaulan. Rata-rata karena pergaulan. Satu contoh saja ya. Saya pernah mengislamkan seorang anak muda, 17 tahun, anak SMA. Namanya George kalau nggak salah. Udah lupa, udah lama, udah 7 tahun. Dia ini masuk Islam gara-gara main bola basket dengan temannya orang Amerika keturunan Bangladesh namanya Muhammad Islam. Jadi sudah Muhammad Islam lagi. Muhammad Islam. Mereka main basket setiap Jumat malam gitu. Anak muda di Amerika ini itu kata-katanya kotor, kasar gitu. Tapi Muhammad Islam ini nggak pernah berkata kotor, nggak pernah berkata kasar. Dan ketika sudah mulai main, kadang dia nyamping, katanya gerak-gerak gitu. Suatu ketika dia salat rupanya, ditanya, kamu ngapain? Dia katakan, I'm praying, saya lagi salat. Kenapa kamu salat? Kenapa kamu pray? Dia katakan, because I'm a Muslim. Rupanya temannya ini tertarik. Dia katakan, saya juga mau Muslim katanya. Datanglah, dibawalah ke kita gitu, ke masjid bersama saya. Dalam waktu 30 menit, alhamdulillah masuk Islam. Bukan karena saya, tapi karena ketauladanan Muhammad Islam tadi. Yang sopan, yang santun, yang akhlaknya baik, tidak berkata kasar. Maka sekali lagi kalau mau berdakwah, termasuk kepada sesama muslim, tampilkan saja Islam yang baik. Ada teman-teman kita yang merasa lebih hebat agamanya terkadang, menuduh kita ya cepat bid'ah, khurafat, macam-macam. Udah tampilkan saja Islam dengan baik. Kita itu damai, nggak selalu berpecah belah gitu. Ya, mencari persaudaraan gitu. Ya, apalagi kepada non muslim gitu. Ya, saya kira begitu ya. Jadi bisa kita nanti kaji lagi tentang metode dakwah itu, seminar sehari. Ya, terima kasih Ustadz. Hal yang paling penting tadi adalah ketika berdakwah tampilkan keteladanan. Jadi intinya kita dulu yang harus ini Ustadz, menampilkan diri, mencirikan Islam yang baik. Ya. Tapi Ustadz, pertanyaan maka telu. Silahkan ditampilkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Meilani dari Universitas Tanjung Pura. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menjaga keistiqomahan seorang muslimah agar semangat belajar Islamnya tetap menyala dan semangat menuntut ilmu di tengah amanah rutinitas yang menguras energi baik fisik dan pikiran. Bagaimana menanamkan rasa istiqomah kepada remaja di era modern sekarang? Tafadhal Ustadz. Ya tentu memang tidak mudah ya, karena tantangan luar biasa ya sekarang ini. Dulu kita seringkali khawatir ya karena siaran-siaran televisi ya. Sekarang ini kan yang menjadi media mainstream itu bukan lagi TV, tapi ada di HP anak-anak kita, remaja kita. Mereka sedang di kamar, ngunci pintu, mereka sudah ngomong dengan siapa-siapa di seluruh dunia. Dan yang bisa rusak bukan sekedar akhlak, tapi cara berpikir. Banyak anak-anak kita tiba-tiba menjadi ragu-ragu dengan agama karena sedang nonton video atau sedang membaca konsep agama dari orang lain. Maka tantangan yang kita hadapi dengan kemajuan dunia, khususnya dunia informasi sekarang ini sangat luar biasa. Lalu bagaimana caranya? Tentu banyak ya, tapi salah satu di antaranya yang terpenting adalah ciptakan lingkungan. Ciptakan lingkungan sehingga terbentuk suasana di mana suasana itu kondusif untuk mendukung keistiqomahan anak-anak kita. Nah, misalnya di kampus ini, coba ciptakan, apalagi kan kita sekarang ini kan masjid kampus ini. Jadi masjidnya jangan sampai hanya untuk sholat ketika di siang hari atau zuhur atau asar gitu, maksimal. Tapi harus ada kegiatan yang mana kegiatan ini dengan kegiatan ini terbangun lingkungan gitu. Karena lingkungan yang paling penting. Lingkungan yang paling penting. Kenapa saya menekankan lingkungan ini? Saya terinspirasi oleh hadis yang berbicara tentang pembunuh 99 itu. Dia membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada orang, apa saya masih diampuni? Orang itu mengatakan enggak, dibunuh lagi, sudah 100 kan, dia bunuh. Lalu dia pergi ke orang lain, dia bertanya, apa saya masih akan diampuni? Orang ini rupanya lebih bijak. Dia ingat ayat Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa agar asal sungguh-sungguh. Maka dia gembira. Dia bertanya, lalu apa yang saya harus lakukan?
Dia katakan, pergilah ke kampung itu, ke kota itu. Ikutlah kepada orang-orang yang beribadah di sana. Saya tidak perlu menyebutkan ceritanya, tapi intinya adalah kenapa disuruh pergi ke kota itu? Agar mencari lingkungan yang berbeda. Karena orang susah berubah kalau lingkungannya seperti itu. Sudah apa? Zona nyamannya seperti itu. Dikasih ceramah berapi-api sama Ustadz Abdul Somad pun nggak akan berubah dia. Kalau lingkungan, maka ciptakan lingkungan. Ya. Hadirkan lingkungan. Misalnya di kampus-kampus ini ada halaka-halaka ilmu, ya, pengajian-pengajian terbatas yang bersifat lebih mendalam gitu, ya, bukan sekedar pengajian umum saja. Ini akan membentuk lingkungan yang menjaga keimanan, akhlak, perilaku, istiqamah dalam berislam, insya Allah. Demikian juga dalam menuntut ilmu tentunya. Kalau orang istiqamah dalam berislam, mudah-mudahan segalanya bisa istiqamah, termasuk menuntut ilmu. Insya Allah. Saya kira demikian, wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz. Insya Allah 2 pertanyaan lagi Ustaz sebelum kita mengakhiri sesi yang pertama. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Richa Al-Zahra dari Teuku Umar University, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Izin bertanya, banyak masyarakat muslim, terkhusus bagi generasi milenial yang ingin berhijrah dari hal buruk ke sesuatu yang lebih baik, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, proses untuk hijrah tersebut tentu tidak semudah yang dibayangkan. Pastinya butuh niat serta konsistensi yang kuat. Kerap kali beberapa orang mengaku telah meniatkan diri untuk hijrah, namun tidak bisa konsisten, atau dalam kurun waktu tertentu kembali kepada hal-hal yang dianggap buruk. Biasanya ini tidak lepas dari individu yang merasa ragu dan tidak yakin. Salah satunya adalah karena faktor insecure dan terjebak dalam zona nyaman. Kira-kira untuk mengatasi permasalahan ini Ustadz, apa yang harus kami lakukan? Tabi Ustadz. Ya, lagi-lagi pertama, memang agama kita ini kan agama yang mengantar kepada kesuksesan, keberhasilan. Tapi kesuksesan dan keberhasilan itu salah satu pilar pentingnya adalah konsistensi. Seorang pemuda datang kepada Rasulullah bertanya, "Qulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ghairak." Sampaikan kepada saya satu pernyataan ya Rasulullah yang tidak perlu saya tanya kepada siapa lagi. Untuk sukses maksudnya, untuk masuk surga atau untuk sukses dalam dunia akhirat. Apa kata Rasulullah? Qul amantu tsumma istaqim. Recording in progress. Katakan saya beriman dan istiqamah. Dan kalau kita melihat seluruh ajaran agama kita ini ada keistiqamahannya. Mengucapkan la ilaha illallah saja itu menuntut keistiqamahan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak istiqamah tidak akan mati dalam la ilaha illallah. Jadi jangan sekedar mengatakan, oh Nabi kan mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Bukan mengucapkan saja, tapi ada istiqamah. Tiada Tuhan selain Allah itu maksudnya apa gitu. Kalau kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tapi jabatan, uang, popularitas, kekayaan masih menjadi Tuhan-Tuhan di samping Allah, berarti bukan istiqamah dalam la ilaha illallah itu. Salat saja misalnya kita lakukan, wudunya saja, wudunya. Kita cuci tangan kita cuci mulut kita, tapi kalau mulut kita ini masih berbicara kotor, itu bukan istiqamah. Maka memang penting sekali istiqamah ini. Maka ketika sudah ada niat, maka tanamkan niat tersebut. Tekad, dibangun tekad itu. Lalu kemudian istiqamah. Tapi terkadang keistiqamahan ini kemudian terpuruk di tengah jalan. Karena kenapa? Ada beberapa faktor. Pertama, terkadang terjadi semangat yang tidak didukung oleh ilmu. Dan ini kami alami di sini. Ada anak-anak orang-orang Amerika masuk Islam, semangatnya tinggi, menggebu-gebu di pertama kali, tapi tidak sempat belajar agama Islam. Akhirnya ada dua kemungkinan. Begitu terjatuh dalam lingkungan yang rusak, ikut cepat menjadi rusak. Atau sebaliknya, tiba-tiba bergaul dengan seseorang yang keras, jadi keras, padahal ilmunya nggak ada. Jadilah dia radikal. Kenapa? Semangat yang dibangun oleh ilmu. Maka semangat untuk hijrah tadi itu harus dibarengi dengan ilmu. Jadi jangan sampai kemudian jadi dadakan
ya, belum belajar, ya, belum mendalami, tiba-tiba sudah mulai membid'ahkan, menghurafatkan yang lain, bahkan mulai mengkafirkan yang tidak sependapat gitu. Karena juga teman-teman seperti itu. Masuk hijrah, maaf ini ibu-ibu, teman-teman kita yang perempuan, dia hijrah dari masa lalunya menjadi yang istilahnya saya hijrah sekarang, kemudian berpakaian secara hijablah yang baik. Sudah mulai kemudian ngata-ngatain mereka yang dianggap apa? Oh, hijabnya dia nggak syar'i. Oh, ini hijabnya nggak syar'i. Kalau itu kurang syar'i. Ya udah, minimal orang udah hijab gitu. Nggak perlu ngatain orang, perbaiki diri saja gitu. Nah, kenapa terkadang langsung orang mulai ngata-ngatain orang itu syar'i? Oh, hijabnya nggak syar'i, dia kurang syar'i. Karena semangatnya tinggi. Belum mendalami secara matang bahwa ternyata untuk memperbaiki orang lain di sekitar kita ini bukan menjatuhkan, bukan menuduh, bukan menyalah-nyalahkan. Tapi ada metode, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tapi ya, saya kira begitu saja. Intinya adalah kuatkan niat, kemudian barengi niat itu dengan konsistensi, istiqamah. Tapi istiqamah itu juga barengi dengan pemahaman yang cukup. Yang mudah-mudahan Allah menjaga insya Allah. Yang terakhir Ustaz, tapi tak dampung agak. Ada yang penasaran Ustaz tentang kiprah Ustaz menjadi cultural sensitivity trainer di New York Police Department di Amerika Serikat, yang kemudian membawa Ustaz menjadi anggota Badan Kerohanian NYPD, Kepolisian New York. Bisa diceritakan Ustaz proses kemudian bagaimana Ustaz mendapatkan kehormatan seperti ini, kemudian apa yang Ustadz lakukan sebagai seorang cultural sensitivity trainer kepada polisi-polisi di New York? Ini menarik Ustadz ini. Tafadhol Ustadz. Jadi ini cerita panjang sebenarnya. Ketika saya sampai di kota New York, Islam itu sudah mulai berkembang. Masjid-masjid banyak. Tapi orang Islam ketika itu banyaknya adalah imigran. Karena imigran, mindsetnya juga adalah imigran. Jadi orang Mesir di Amerika tapi merasa masih di Mesir. Orang Pakistan di Amerika masih merasa di Pakistan. Terkadang melihat polisi itu adalah orang lain, bahkan dilihat sebagai ya tidak perlulah. Karena kita ini orang Islam, mereka kan orang kafir, kira-kira begitu. Nah, saya balik. Tidak mungkin kita bisa hidup ya secara nyaman dan aman kecuali punya relasi yang baik dengan pemerintah lokal gitu. Maka khususnya ketika terjadi 9/11, itu saya memang sudah dekat dengan wali kota New York. Saya dengan Michael Bloomberg itu dekat sekali. Wali kota New York ya, salah seorang orang kaya di Amerika ini. Maka ketika itu pun saya sudah diminta memberikan ceramah-ceramah, tapi belum secara formal, belum diresmikan jabatannya. Hanya ceramah-ceramah kepada kepolisian. Tentang Islam, tentang apa itu jihad, tentang apa itu syariah, macam-macam lah yang mereka tanyakan. Belakangan apa yang terjadi, pernah ada isu di Amerika yang diistilahkan surveillance. Jadi orang Islam ini dimata-matain, pakai kamera di mana-mana gitu. Di masjid-masjid juga ada kamera tersembunyi, kira-kira begitu. Masuklah berita. Di berita itu disebutkan nama saya salah seorang yang dimata-matai, kira-kira begitu. Karena saya sudah dekat dengan kepala kepolisian New York, saya minta makan siang sama dia. Saya katakan, saya dengar nama saya kok termasuk yang dimata-matain. Apa kesalahan saya? Apa yang ditakutin dari saya? Dia katakan, tidak benar yang seperti itu. Yang benar adalah bahwa kota New York ini adalah kota kamera, di mana-mana ada kamera. Tapi bukan hanya masjid yang dikamerain gitu. Gereja juga ada kameranya. Di mana kan ini masalah keamanan gitu. Apalagi setelah 9/11 gitu ya. Tapi saya bilang, orang Islam ini sudah terlanjur curiga gitu. Kira-kira bagaimana menyelesaikan? Dia tanya kembali, menurut Anda kira-kira gimana solusinya? Saya kasih 3 pertimbangan. Yang pertama, percepat mengangkat orang Islam pada jabatan tinggi di kepolisian. Kalau ada. Ternyata belum ada orang Islam bisa diangkat di jabatan karena masih semua pada jabatan pertengahan ke bawah. Ya kira-kira belum ada yang jenderal lah, kira-kira begitu. Yang kedua saya bilang, bentuk
apa yang disebut dengan council, advisory council, jadi badan penasehat untuk kepala kepolisian. Beliau menerima ada 7 imam di kota New York yang ditunjuk sebagai penasehat kepala kepolisian, dan itu usulannya dari saya. Yang ketiga, saya usulkan agar setiap kali akan ditamatkan akademi kepolisian menamatkan, harus ada training budaya Islam, cultural sensitivity. Dia terima juga, tapi syaratnya saya yang harus jadi pelatih. Maka saya terimalah. Apa yang kita lakukan bukan melatih silat di sini. Walaupun saya juga dulu pelatih silat di Indonesia. Saya dari Tapak Suci Muhammadiyah. Yang kita latihkan gampang, sangat sederhana. Kalau polisi masuk ke masjid, apa yang harus dilakukan? Kenapa harus buka sepatu? Alasannya apa? Kalau ada polisi wanita ketemu laki-laki imam misalnya, terus dia ngulurkan jabat tangan, imamnya nggak mau jabat tangan, apakah itu tidak hormat, tidak respect, kurang ajar, kira-kira begitu. Kalau misalnya seorang polisi datang ke sebuah rumah, terus dia ketuk pintu rumah itu, terus belum dibuka dan nggak ada laki-laki di rumah itu, apa harus didobrak? Jangan-jangan ibu itu lagi pakaian. Kayak gitu saja. Jadi sangat sederhana yang kita ajarkan. Tapi rupanya mereka apresiasi itu. Ini yang kita maksud dengan cultural sensitivity training, pelatihan kultural ya, atau budaya, agar mereka sensitif. Tentu banyak juga yang lain, misalnya apa pemahaman tentang jihad, tentang syariah dan lain-lain lah. Jadi macam-macam yang kita ajarkan kepada mereka, semuanya mengenai budaya. Ya, kita tidak mengajarkan bagaimana beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, enggak, bukan seperti itu. Walaupun kadang kalau kita lagi training ada pertanyaan konsep keyakinan kepada Tuhan Islam itu bagaimana gitu. Dan kalau mereka bertanya kita sampaikan. Tapi kalau mereka tidak bertanya tentang agama secara khusus, kita enggak menyampaikan, karena jangan sampai kita dianggap mengkonversi orang, memurtadkan, kira-kira begitu. Ya, mengislamkan gitu. Jadi jangan sampai jabatan saya pakai untuk mengislamkan orang. Ya, walaupun dalam hati kita yang paling nurani, mudah-mudahan dengan jabatan ini ada yang masuk Islam kan begitu. Ya, tapi jangan jabatan dipakai untuk mengislamkan orang. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi sangat sederhana sekali tugasnya, dan mohon maaf kalau saya buka ya, ini dibayar gitu. Dapat gaji gitu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah, kurang lebih ada 5 pertanyaan tadi yang dapat direspon oleh narasumber kita, Bapak Imam Syamsi Ali. Tentu kita semua melihat bahwa mungkin masih banyak pertanyaan yang tidak bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain Ustadz bisa kita ketemu lagi, kita undang lagi, insya Allah untuk membincang lebih banyak hal lagi. Terutama sebenarnya hal yang menarik juga adalah insight-insight pengalaman-pengalaman Ustadz selama berada di Amerika Serikat, perjalanan panjang Ustadz untuk bisa masuk ke sana, kemudian bagaimana kemudian menapaki perjalanan di sana, berinteraksi dengan warga dunia di sana. Dan kemudian saya lihat tadi di foto-fotonya, di videonya, banyak berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin Amerika Serikat. Itu luar biasa bisa mendapatkan akses yang sedekat itu Ustadz. Hadirin yang sama dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian untuk sesi webinar kita yang pertama. Sekali lagi jazakallah khair Ustadz Syamsi Ali atas pemaparan materinya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, bisa bertemu kembali. Dan sebagai